teman-teman, perkenalkan nama saya Febrina Bersumering dengan NIM 1020-3006. Saya mahasiswa Santai Sakit Medan dengan program studi manajemen informasi kesehatan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang indikator penilaian kinerja dan mensimulasikan proses evaluasi kinerja. Selamat menonton. Penilaian kinerja merupakan deskripsi sistematik, formal, atau evaluatif terhadap kualitas pekerjaan yang memiliki standar tertentu mengenai kelebihan serta kekurangan karyawan secara individu maupun kelompok. Hal tersebut merupakan fungsi yang penting bagi personalia dan manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja karyawan adalah proses oleh organisasi untuk mengevaluasi atau menilai presentasi kerja karyawan. Penilaian presentasi kerja yang dilaksanakan dengan baik dan tertib, maka akan dapat membantu meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas organisasional dari karyawan. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, administratif, yaitu memberikan arahan untuk penetapan promosi, transfer, dan kenaikan gaji. Yang kedua, informatif, yaitu pemberian data kepada manajemen tentang presentasi kerja bawahan dan memberikan data kepada individu tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, motivasi, yaitu menciptakan pengalaman belajar dan memotivasi staf untuk mengembangkan diri dan meningkatkan presentasi kerja mereka. Perbaikan presentasi kerja. Yang kedua, penyusunan kompensasi. Yang ketiga, keputusan penempatan. Yang keempat, kebutuhan latihan dan pengembangan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Yang keenam, penyimpangan proses staffing. Yang ketujuh, ketidakakuratan informasional. Yang ke-8, kesalahan desain pekerjaan. Yang ke-9, kesempatan kerja yang baik. Yang ke-10, tantangan eksternal. Dan metode pada penilaian kinerja pegawai. Sistem pada penilaian kinerja. 1. Spesifikasi pekerjaan harus dapat ditetapkan oleh bawahan dan kriteria yang memberikan penjelasan tentang presentasi kerja yang baik yang dapat dicapai. Contohnya anggaran operasi dan target produksi serta mengenai cukup tidaknya perilaku yang terjadi dapat kelihatan dibandingkan dengan kriteria yang berlaku. Sebagai contoh, laporan bulanan manajer dibandingkan dengan anggaran dan realisasi presentasi kerja, atau tingkat produksi yang dibandingkan dengan angka atau meteran atau mesin. Metode pada penilaian kinerja. 1. Proses sistem. Hal ini merupakan suatu metode penilaian karyawan di mana tabel penilaian mengandung beberapa objek penilaian digambarkan dalam garis atau skala. Yang kedua, ranking method. Method disebut pula dengan Manson atau Mantuk, yaitu suatu metode penilaian dengan cara menyusun orang yang dinilai berdasarkan tingkat berbagai sifat yang diundang. Yang dimulai dari kinerja karyawan. Yang pertama, kejujuran karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, inovasi terhadap pekerjaan, jabatan, dan organisasi. Yang ketiga, kreativitas karyawan. Yang keempat, motivasi karyawan. Yang kelima, kerjasama. Yang keenam, kedisiplinan. Yang ketujuh, kepemimpinan. Yang kedelapan, kecerdasan. Simulasi evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah bentuk penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dari karyawan atau anggota sebuah perusahaan atau juga sebuah organisasi. Itu arti evaluasi kinerja sebagai umum, tetapi beberapa ahli juga memiliki pengertian akan pada yang dimaksud dengan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja pada karyawan adalah hal yang sangat penting dan cukup umum dilakukan di setiap perusahaan. Kita masuk soal kasus yang pertama. Seorang manajer rumah sakit ingin mengevaluasi kinerja departemen rekam medis berdasarkan indikator penilaian kinerja atau waktu tunggu pasien. Target waktu tunggu pasien adalah sangat singkat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa waktu tunggu pasien rata-rata lama dari yang diharapkan. Apa yang harus dilakukan oleh manajer? Di sini bisa kita opsi jawabannya, teman-teman. Di sini jawaban yang paling tepat itu ialah C. Mengubah proses kerja di departemen rekam medis.
di mana pembahasan mengubah proses kerja di Departemen Rekam Medis. Manajer harus menganalisis proses kerja di Departemen Rekam Medis dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu tunggu pasien. Soal kasus yang kedua, seorang manajer rumah sakit ingin mengevaluasi kinerja Departemen Rekam Medis berdasarkan indikator penilaian kerja atau kepuasan pasien. Kepuasan pasien rata-rata lebih dari yang diharapkan. Apa yang harus dilakukan oleh manajer? Di sini bisa kita jawabannya teman-teman. Jawaban yang paling tepat itu ialah mengubah proses kerja di Departemen Rekam Medis untuk meningkatkan kepuasan pasien. Yang dimana pembahasannya mengubah proses kerja di Departemen Rekam Medis untuk meningkatkan kepuasan pasien. Dengan mengubah proses kerja, Departemen Rekam Medis dapat meningkatkan kepuasan pasien. Baik, sekian pemaparan dari materi saya. Jika banyak tutur kata yang salah dalam saya memaparkan materi, saya minta maaf, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febrina Bersembiring dengan NIM 1020 dan 309. Saya mahasiswa Stikes Santai Elisabeth Medan dengan program studi manajemen informasi kesehatan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian kompensasi produktivitas. Selamat menonton. Pengertian kompensasi atau produktivitas. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas kerja mereka. Kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Sistem kompensasi membantu dalam memberikan penguatan terhadap nilai-nilai kunci organisasi, serta memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam memproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan diharapkan dalam waktu yang singkat atau cepat. Seorang petugas rekam medis dinilai produktif jikalau memiliki sikap mental untuk terus memacu dan mendorong dirinya agar tidak cepat merasa puas, tetapi terus mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan kerja. Adapun contoh produktivitas, yang pertama, petugas rekam medis menghasilkan pelayanan pendaftaran satu pasien selama 7 menit. Yang kedua, petugas rekam medis berhasil melakukan penginputan data analisis rawat jalan sebanyak 150 data pasien per hari. Yang ketiga, petugas rekam medis menghasilkan melakukan scan pada berkas rekam medis sebanyak 100 berkas rekam medis dalam satu shift kerja. Adapun tiga contoh kompensasi. Yang pertama, kompensasi langsung, gaji pokok, tunjangan hari raya atau THR, bonus intensif, komisi penjualan, pembayaran prestasi. Yang kedua, kompensasi tidak langsung, yaitu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, jaminan hari tua, dan program perlindungan sosial lainnya. Yang ketiga, kompensasi non-finansial, pelatihan dan pengembangan keterampilan, lingkungan kerja yang nyaman, jenjang karir yang jelas, jam kerja fleksibel, dan penghargaan atas prestasi. Hubungan antara kompensasi dan produktivitas. Menurut Armstrong dan Taylor, hubungan antara kompensasi dan produktivitas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti desain pekerjaan, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, serta sistem penghargaan. Kompensasi yang diselaraskan dengan produktivitas cenderung menghasilkan peningkatan output yang signifikan, baik dalam bentuk kinerja individu maupun unit kerja secara keseluruhan. Kompensasi berbasis kinerja atau berbasis produktivitas. Menurut Hanif dan Desono, kompensasi berbasis kinerja ialah kinerja yang dicapai individu harus diikuti dengan kompensasi yang memuaskan perusahaan. Bahkan sistem kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja ini telah dirancang dengan diketahui oleh seluruh pegawai. Kompensasi berbasis produktivitas menekankan pada prinsip kerja lebih banyak lebih timbalan diberikan sesuai dengan kontribusi nyata karyawan terhadap output organisasi, sehingga mendorong peningkatan kinerja individu maupun kelompok. Menurut Damayanti 2020 dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia. Prinsip keadilan internal dan eksternal, isu etika dalam sistem kompensasi berbasis produktivitas. Jenis keadilan kompensasi. Yang pertama, keadilan internal. Ini berkaitan
berkaitan atas nilai relatif atas masing-masing jabatan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, keadilan eksternal dinilai berkaitan antara upah dan pantas di dalam organisasi dengan upah yang berlaku di pasar tenaga kerja untuk pekerja yang serupa. Yang ketiga, keadilan individual berkaitan dengan perasaan pegawai terhadap rasa adil seorang karyawan, di mana input yang memberikan pada perusahaan dibayar sesuai dengan sebagaimana mestinya. Baik, di sini kita masuk soal kasus yang pertama, yang dimana soalnya itu sebuah manajer HR ingin meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan kompensasi yang lebih baik. Apa yang harus dilakukan oleh manajer HR? Di sini bisa kita opsi jawabannya teman-teman. Di sini jawaban yang tepat itu ialah B. Memberikan bonus kepada karyawan yang berprestasi, yang dimana pembahasannya dengan memberikan bonus, karyawan yang berprestasi akan termotivasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Kita masuk soal kasus yang kedua. Seorang manajer HR ingin meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan program pelatihan yang efektif. Apa yang harus dilakukan oleh manajer HR? Di sini bisa kita lihat opsi jawabannya teman-teman. Di sini jawaban yang paling tepat itu ialah A. Mengembangkan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan, yang dimana pembahasannya dengan mengembangkan program pelatihan yang sesuai, karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitasnya. Baik, sekian pemaparan dari materi saya. Jika banyak tutur kata yang salah dalam saya memaparkan materi, saya minta maaf, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.